Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan salah satu kisah yang sangat menggemparkan dunia teman-teman. Yang dimana kisah ini adalah salah satu kisah tentang pembunuhan. Sepertinya kalau pembunuhan ini terjadi di Indonesia, ini adalah merupakan pembunuhan yang sangat sadis bagi masyarakat Indonesia teman-teman. Bagaimana ceritanya? Marilah kita simak cerita dari saya berikut ini. Jadi pembunuhan ini itu terjadi di daerah Rusia teman-teman, yang dimana pelakunya itu adalah seorang laki-laki yang bernama Andrei Chikatilo teman-teman. Kasus tentang pembunuhan yang terjadi di Indonesia pun sebenarnya sudah sangat menyita publik dari masyarakat Indonesia sendiri teman-teman. Apalagi dengan kasus ini, karena pembunuhan sadis ini adalah menyita perhatian dunia teman-teman. Pembunuhan yang terjadi di Indonesia sangat menyita publik sekali teman-teman, karena dianggap sangat mengerikan. Nah, bagaimana jika ternyata pelaku dari pembunuhan tersebut itu adalah seorang kanibal juga teman-teman? Kasus ini terjadi di negara Rusia, yang dimana beberapa korban atau bahkan semua korban dari pembunuhan sadis ini adalah seorang wanita muda teman-teman. Sebelum kita membahas bagaimana cerita dari pembunuhan sadis ini, alangkah baiknya saya akan menjelaskan siapa Andrei Chikatilo sebenarnya. Jadi, Andrei Chikatilo ini adalah salah satu seorang warga kebangsaan Rusia yang lahir di negara Ukraina teman-teman. Dia lahir sekitar tahun 1936, yang dimana dia punya masa kecil yang sangat kelam teman-teman. Di masa kecilnya dia mempunyai seorang kakak perempuan, yang dimana seorang kakak tersebut itu yang pernah diculik dan dibunuh oleh tetangganya sendiri teman-teman. Kejadian diculiknya kakak dari Andrei Chikatilo ini teman-teman, dan kemudian dibunuh oleh tetangganya sendiri, ini sangat membuat ia terpukul. Kemudian sangat membuat dia ini merasa tidak bahagia semasa hidupnya teman-teman. Belum lagi saat berada di sekolahnya, Andrei sering dibully oleh teman-temannya sendiri, karena dia dianggap tidak normal dibanding dari teman-temannya di sekolah. Selain itu, ternyata ayah dari Andrei Chikatilo ini juga sedang berada di penjara karena sebuah kasus yang pernah dialami oleh ayahnya teman-teman. Akan tetapi, Andrei Chikatilo ini nilainya sangat bagus dibanding dari teman-temannya. Menginjak usia dewasa, Andrei Chikatilo ini sudah mulai mengenal wanita teman-teman, yang dimana ia mulai pacaran dengan salah satu gadis di daerah negaranya tersebut. Saat pacaran, Andrei ini selalu diejek oleh mantan kekasihnya teman-teman. Karena apa? Ternyata Andrei ini tidak bisa memuaskan hasrat dari pasangannya tersebut. Andrei ini diejek oleh mantan kekasihnya karena dia sebenarnya adalah seorang impoten teman-teman. Selain itu, kata mantan kekasihnya ketika mengejek Andrei tersebut dengan kata-kata bahwa Mr. P-nya ini tidak besar teman-teman. Ini membuat Andrei Chikatilo sangat tidak percaya diri, yang akhirnya mempunyai rasa kesal yang tinggi kepada beberapa wanita teman-teman. Setelah menjalani pacaran dengan beberapa wanita, akhirnya Andrei Chikatilo ini memutuskan untuk menikah teman-teman. Ia menikah dengan salah seorang janda di negara tersebut. Dan kemudian ia dianugerahi 2 orang anak dari pernikahannya. Setelah memiliki 2 orang anak, ternyata si Andrei Chikatilo ini masih merasa tidak puas akan hubungan seksualnya teman-teman. Hal ini adalah pemicu si Andrei Chikatilo tersebut untuk melakukan suatu tindakan keji teman-teman, yaitu pembunuhan. Korban pembunuhan dari si Andrei Chikatilo ini adalah bernama Lena Zakotnova teman-teman, yang masih berusia 9 tahun. Lena Zakotnova ini dibunuh oleh Andrei Chikatilo ketika di dalam hutan teman-teman. Sebelum melakukan pembunuhan, si Andrei Chikatilo ini sempat menyiksa Lena Zakotnova teman-teman karena ia merasa puas akan hal itu dan kemudian membunuhnya. Setelah puas karena perilaku kejinya tersebut, akhirnya si Andrei Chikatilo ini juga melakukan hal serupa kepada wanita-wanita sekitarnya teman-teman. Hasrat dari si Andrei Chikatilo ini sangat menjadi-jadi teman-teman, bahkan tidak sekedar hanya menyiksa kemudian membunuhnya. Perbuatan keji dari si Andrei Chikatilo ini teman-teman dilakukan kepada korban berikutnya, yang bernama Larisa Kachenko yang masih berusia 17 tahun.
Wanita ini dijumpai oleh si Andri Cikatilo saat berada di perpustakaan umum kota di daerah negaranya. Wanita ini pertama disekap oleh si Andri Cikatilo dari belakang teman-teman, kemudian dibawa dan diseret ke dalam hutan. Setelah memasuki ke dalam hutan, akhirnya wanita ini disiksa oleh Andri Cikatilo dan kemudian diperkosa. Setelah itu dibunuh seperti orang kesetanan teman-teman. Perbuatan si Andri Cikatilo ini sangat menjadi-jadi teman-teman, yang dimana selain membunuhnya, si Andri Cikatilo juga memotong payudara dari wanita tersebut. Setelah memotong dari payudara wanita tersebut, kemudian si Andri Cikatilo memakan dari payudara wanita tersebut teman-teman. Selain itu, si Andri Cikatilo juga membelah perut dari wanita tersebut dan kemudian mengambil rahim dari wanita tersebut, kemudian dimakannya teman-teman. Perilaku keji dan sadis ini dilakukan oleh si Andri Cikatilo secara berulang teman-teman, sampai-sampai si Andri Cikatilo ini telah memakan korban sebanyak 56 wanita. Berlanjut hingga tahun 1990 teman-teman, yang dimana si Andri Cikatilo ini pernah ditangkap oleh salah satu kepolisian di negara tersebut, kemudian dilepaskan kembali. Setelah itu ada yang melaporkan bahwa si Andri Cikatilo ini adalah salah seorang kanibalisme di negara tersebut yang pernah memakan korban sampai 56 wanita muda. Sehingga pada saat itu si Andri Cikatilo ini pernah dikurung di dalam besi teman-teman untuk kemudian dilakukan persidangan. Beberapa psikiater telah berhasil mengunjungi oleh si Andri Cikatilo ini teman-teman, dan beberapa psikiater tersebut memutuskan bahwa si Andri ini mengidap penyakit gangguan jiwa teman-teman. Pada akhirnya pengadilan di negara tersebut akhirnya memutuskan bahwa si Andri Cikatilo ini untuk dilakukan hukuman mati. Hukuman mati untuk si Andri Cikatilo ini dilaksanakan pada tahun 1994 teman-teman, yang dimana hukuman mati ini diberikan kepada si Andri Cikatilo dengan cara ditembak di bagian belakang telinga kanan teman-teman. Jadi demikianlah cerita dari si Andri Cikatilo teman-teman, yang dimana pembunuhan ini sangat sadis sekali teman-teman dan merupakan salah satu perbuatan keji yang pernah terjadi di dunia. Semoga perbuatan ini tidak pernah terjadi kembali di negara manapun teman-teman. Coba teman-teman kalau bisa membayangkan bagaimana huru-hara di negara tersebut ketika si Andri Cikatilo ini sedang berkeliaran di kampung kalian teman-teman. Demikian tadi adalah cerita yang sangat sadis dan juga keji dari negara Rusia teman-teman, yang dimana pelakunya adalah si Andri Cikatilo. Semoga perlakuan ini tidak pernah terjadi kembali di negara manapun. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video saya. Jangan lupa tekan tombol like, coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa share dan tekan tombol subscribe, karena ini membuat saya semakin semangat membuat video berikutnya teman-teman. See you on the next video.